Hanya memang Anda ini kadang-kadang memang ada yang mudah baperan, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Katanya paham ilmu agama, singgung. Tidak dihargai orang, tersinggung. Tidak dihormati orang, tersinggung. Tidak disebut namanya, tersinggung. Tidak didengar pendapatnya, tersinggung. Lagi. Katanya lah jadi ustaz. Ya. Lagi. Ya. Jangan marah. Bu Erni mau nanya lagi, Bu Erni. Gimana? Masih mau lanjut atau udah siap-siap kita? Kalau udah siap-siap, tapi tutup dengan doa. Tapi kalau Anda mau maju, saya pengen kasih sedikit terapi hati untuk Anda. Masya Allah. Dalam maghrib nih, ya. Ayanda, saya ingin kasih Anda satu sesi menjelang maghrib. Mungkin sesi ini bisa memberikan sesuatu kekuatan untuk kita. Nanti saya izin matikan lampunya karena saya nggak ingin Anda melihat teman kiri kanan Anda. Saya tahu laki-laki itu jangan menangis. Jangankan Anda, Pak Rasulullah itu mudah menangis, Pak. Jadi kalau Anda mengatakan laki-laki jangan, Anda salah paham lagi itu dalam hidup. Jadi bukan berarti ketika seorang muslim itu meneteskan air mata dia itu lemah, Pak. Bahkan ada dalilnya kalau seandainya seorang muslim itu dia meneteskan air mata karena ingat rindu kepada Allah, maka haram jasadnya masuk dalam neraka. Nah, saya ingin bantu sesi ini. Saya ingin bantu Anda minimal sekali saja seumur hidup Anda meneteskan air mata karena ingat rindu kepada Allah. Dan tolong jangan ada yang melihat kiri dan kanan. Anda fokus saja pada diri Anda sendiri dan gak bisa menyelamatkan apapun. Dan tidak ada jaminan Anda pulang dari tempat ini malam hari ini bisa selamat sampai di rumah. Usia kita ini semakin bertambah, kesempatan hidup di dunia makin berkurang, kematian pun semakin mendekati kita. Gak ada jaminan kita sampai ke rumah, bahkan gak ada jaminan besok masih bisa datang ke kantor, Pak. Boleh jadi ini hari yang terakhir. Tapi minimal kalau Anda memang Anda mau memanfaatkan sesi ini dengan baik, gitu ya. Kalau Anda memang mampu meneteskan air mata Anda karena ingat rindu kepada Allah, itu tuh sesuatu yang langka. Berarti masih ada kekuatan iman di dalam diri Anda. Tapi kalau dalam sesi ini Anda malah tertawa, Anda malah nah, saya khawatirnya banyak orang-orang yang mentertawakan orang lain diberikan kematian lebih cepat dan dalam kondisi mereka nggak beriman kepada Allah. Nah, hari ini setelah nanti terapi dia selesai, izin Nabi mendoakan orang tua Anda. Amin. Izin Nabi mendoakan keluarga Anda yang mungkin Anda sayangi tapi nggak lama hidup bersama dengan Anda. Izin juga saya mendoakan diri Anda. Mungkin ada permasalahan yang Anda tutupi sampai saat ini. Dan kalaupun nanti mohon maaf kalau ada yang kejar-kejar kayak kesurupan, Anda jangan takut. Anda tenang aja, diam aja di situ. Anda fokus apa? Dan kalau ada yang tiba-tiba jatuh pingsan, udah Anda fokus saja ke diri Anda. Aman kok, ya. Saya cuma ingin Anda fokus ke diri Anda dalam beberapa menit ke depan. Coba tarik nafas yang panjang, hembuskan. Siapa di antara Anda di sini yang beragama Islam? Coba angkat tangannya, seorang muslim yang saat ini pernah sholat, yang saat ini pernah puasa, yang saat ini pernah membaca Quran. Coba angkat tangannya yang tinggi. Bohong. Saya nggak percaya Anda seorang muslim. Saya ingin buktikan itu aja ke Anda. Kalau memang ada seorang muslim, nanti kita lihat reaksinya nanti. Jikalau orang-orang yang beriman itu didengarkan kalimat Allah, maka akan bergetar hatinya. Kalau betul Anda seorang muslim, Anda lewati sesi ini. Betulkah Anda seorang muslim? Karena jikalau seorang muslim didengarkan kalimat-kalimat Allah, maka akan bergetar. Maka silakan pejamkan mata Anda, tundukkan pandangan Anda, buat hati Anda menjadi tenang, buat hati Anda menjadi tentram. Pejamkan mata Anda, tidak ada lagi cahaya satupun yang dapat Anda lihat. Tidak ada lagi satupun cahaya, semakin dalam semakin gelap. Anda hanya menemukan ruang gelap, ruang kosong yang Anda tidak mampu melihat apapun. Maka silakan pejamkan mata Anda, tundukkan pandangan Anda, buat hati Anda menjadi tenang, buat hati Anda menjadi tentram. Pejamkan mata Anda, tidak ada lagi cahaya satupun yang dapat Anda lihat. Tidak ada lagi satupun cahaya, semakin dalam semakin gelap. Anda menemukan ruang gelap,
ruang kosong dengan menyebut nama Allah tidak mampu dan maha. Orang yang membaca Al-Quran didengarkan kalimat Tuhannya, maka bergetar hatinya. jikalau orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan mendengarkan kalimatnya Tuhan disebutkan, Maka bergetarlah hati. jikalau orang-orang Sekarang coba Anda rasakan mendengarkan kalimat Allah disebutkan. Apa yang Anda rasakan? Maka bergetarlah hati kalimat Allah. jikalau Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jikalau orang-orang yang selama ini mengerjakan sholat, mendengarkan kalimat Tuhan yang disebutkan, maka bergetarlah hatinya. Bagaimana dengan hati Anda? Coba Anda letakkan tangan kanan Anda di dada Anda. Coba Anda rasakan getaran di dalam hati Anda. Jikalau betul Anda adalah seorang Muslim, maka ketika Anda mendengarkan kalimat Tuhan Anda disebutkan, maka bergetarlah hatinya. Jikalau orang-orang yang mendengarkan kalimat Tuhannya di telinganya, maka dia akan merasakan getaran di dalam hatinya. Jikalau orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mendengarkan kalimat Tuhannya disebutkan, maka dia akan merasakan getaran di dalam hatinya. Bagaimana dengan hati Anda saat ini? Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan saat ini? Kenapa Anda tidak dapat merasakan apapun? Kenapa Anda tidak mampu merasakan apapun ketika kalimat Allah didengarkan? Kenapa? Jangan-jangan ada dosa besar yang Anda lakukan, sehingga ketika mendengarkan kalimat Allah ini, Anda tidak mampu merasakan getaran apapun. Coba Anda ingat kembali, dosa-dosa besar apa yang terakhir kali Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan di masa lalu Anda? Apa yang Anda lakukan di tempat itu? Dengan siapa Anda lakukan itu? Berapa kali Anda lakukan itu? Sudah berapa kali Anda melihat sesuatu seharusnya yang tidak Anda lihat? Sudah berapa kali Anda membaca sesuatu yang seharusnya tidak Anda baca? Sudah berapa kali Anda menonton sesuatu yang seharusnya tidak Anda tonton? Coba Anda ingat kembali. Mungkin ibu Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Mungkin pasangan Anda tidak tahu apa yang Anda kerjakan. Tapi demi Allah, Allah tahu apa yang Anda lakukan saat itu. Allah dengar. Anda yang saat ini pernah berbuat zina, boleh jadi saat ini anak Anda pun di luar sana berbuat zina. Kebaikan itu kembali kepada pelakunya, keburukan itu kembali kepada pelakunya. Coba Anda ingat kembali, dosa besar apa yang terakhir kali Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan saat itu, sehingga ketika mendengarkan kalimat Allah disebutkan, Anda tidak dapat merasakan apapun? Atau jangan-jangan ada dosa yang Anda lakukan dengan orang tua Anda, ada dosa yang Anda lakukan dengan ibu Anda. Coba Anda ingat kembali, terakhir kali kapan Anda membuat ibu Anda meneteskan air mata? Coba Anda ingat kembali pertengkaran yang pernah terjadi antara Anda dengan ibu Anda. Jangan-jangan Anda tidak dapat merasakan Allah dalam hati Anda saat ini, karena begitu besar dosa yang Anda lakukan dengan ibu kandung Anda sendiri. Coba Anda ingat kembali, munculkan kembali peristiwanya, munculkan kembali kejadiannya. Siapa yang menangis saat itu? Di mana kejadiannya? Ingat kembali. Jikalau betul Anda adalah seorang Muslim, maka ketika Anda mendengarkan kalimat Allah disebutkan, Anda akan merasakan getaran di dalam hati Anda. Coba Anda ingat kembali, dosa apa yang pernah Anda lakukan dengan orang-orang yang dulu pernah bersama dengan Anda. Coba Anda ingat kembali. Jangan sampai Anda tidak mampu merasakan apapun ketika Anda mendengarkan kalimat Allah. Coba Anda ingat kembali. Sekarang ibunda dan ayahanda semua, coba Anda letakkan kedua tangan Anda, tundukkan pandangan Anda, tenangkan diri Anda, buat hati Anda menjadi tenang, buat hati Anda menjadi tentram. Sekarang jikalau betul Anda ingin merasakan Allah ada di dalam hati Anda, sekarang coba Anda panggil dengan lembut dengan nama Allah. Allahu Akbar. Siapapun ingat padanya. Allahu Akbar. Siapapun yang berlari menghampiriku, aku akan berlari menghampirinya. Jikalau betul Anda adalah seorang Muslim, maka Anda akan dapat merasakan Allah ada di dalam hati Anda. Karena Allah berjanji bersumpah, siapapun yang ingat padaku, aku ingat padanya. Siapapun yang berjalan menghampiriku, maka aku akan berlari menghampirinya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang lagi, Allah
Pak. Coba ingat Pak, kembali panggil Pak. Allahu Akbar. Siapapun ingat padaku, aku ingat padanya. Siapapun yang berjalan menghampiriku, aku berharap. Panggil sekali lagi Pak. Allahu Akbar. Jangan Anda tahan air mata Anda. Jangan Anda tahan air mata Anda. Minimal Anda merasakan sekali saja seumur hidup Anda. Jikalau ada seorang hamba Allah meneteskan air mata karena ingat rindu pada Tuhannya, maka haram jasadnya masuk ke dalam neraka. Jangan sampai orang tua Anda dimatikan terlebih dahulu, baru Anda mau meneteskan air mata karena ingat kepada Allah. Kapan Anda mau meneteskan air mata Anda? Kapan? Apakah Anda ingin istri yang Anda sayangi dimatikan terlebih dahulu, baru Anda mau meneteskan air mata Anda? Jawab. Apakah Anda ingin anak yang Anda cintai dimatikan terlebih dahulu meneteskan air mata Anda? Jawab. Coba Anda ingat kembali. Apakah Anda ingin orang yang Anda sayangi dimatikan terlebih dahulu, baru Anda mau meneteskan air mata Anda karena ingat kepada Allah? Saat ini Allah tahu apa yang Anda pikirkan. Allah tahu apa yang Anda rasakan. Allah tahu apa yang Anda sembunyikan saat ini. Bayangkan jikalau seandainya Allah tampakkan, Allah perlihatkan aib yang Anda tutupi selama ini kepada kedua orang tua Anda, kepada pasangan Anda, kepada anak-anak Anda. Bayangkan jikalau aib yang Anda tutup-tutupi selama ini dilihat oleh orang-orang yang mencintai Anda, orang-orang yang menyayangi Anda. Jangan keraskan hati Anda, lembutkan hati Anda. Boleh jadi selama ini Anda tidak mampu merasakan sholat yang khusyuk karena memang Anda tidak mampu merasakan Allah ada dalam hati Anda. Allahu Akbar. Panggil Pak. Panggil. Allahu Akbar. Panggil. Panggil. Siapapun ingat padaku, aku ingat padanya. Siapapun yang berjalan menghampiriku, aku berlari menghampirinya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan saat ini. Aku tahu apa yang kamu rasakan saat ini. Maka kembalilah kepadaku. Aku mengabulkan setiap doa. Sekarang silakan Anda doakan almarhum orang tua Anda. Silakan doakan ibu Anda, doakan ayah Anda. Semoga Allah jauhkan mereka dari siksa kubur. Doakan Pak. Doakan orang tua Anda yang saat ini mungkin sedang sakit di rumah. Doakan. Karena boleh jadi Anda bisa sehat seperti ini karena doa orang tua yang tak pernah berhenti mendoakan kita. Doakan, doakan orang tua Anda. Doakan orang tua Anda disembuhkan dari penyakitnya, diangkat dari penyakitnya. Boleh jadi saat ini orang tua kita sendirian di rumah. Dia mengingat kita di waktu sholat ini, dia mendoakan kita. Maka doakan orang tua Anda. Doakan, doakan orang tua Anda. Mudah-mudahan orang tua Anda diberikan kesempatan beribadah umroh dan haji ke tanah sucinya sebelum tutup usia. Doakan orang tua Anda, mudah-mudahan Anda bisa berangkat haji bersama mereka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda la syarika lak. Ya Allah, izinkan aku tawaf bersama dengan orang tua kami, ya Allah. Izinkan kami sa'i di depan Ka'bah, ya Allah. Izinkan kami tawaf di sana, izinkan kami sa'i di sana, ya Allah. Sekarang coba Anda doakan saudara kandung Anda. Doakan saudara kandung Anda. Doakan saudara kandung Anda, adik Anda, kakak kandung Anda. Boleh jadi saat ini mereka sedang diuji dengan suaminya.
diuji dengan anak-anaknya. Doakan saudara kandung Anda, doakan. Doakan, boleh jadi saat ini saudara kandung Anda mendapat ujian yang saat ini dia tidak mampu ceritakan kepada Anda. Doakan, doakan, dan doakan juga anak-anak Anda di rumah. Boleh jadi saat ini banyak yang mengintai mereka di luar sana. Doakan anak-anak Anda dijauh dari perbuatan zina. Doakan anak-anak Anda dijauhkan dari siksa di neraka. Doakan. Dan doakan juga bagi Anda yang belum menikah. Doakan jodoh Anda itu jodoh yang terjaga. Doakan pasangan Anda yang ada di luar sana. Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Doakan jodoh Anda di luar sana. Semoga Anda mendapatkan wanita yang terjaga. Anda mendapatkan laki-laki yang soleh. Doakan pasangan Anda. Dan doakan juga teman-teman Anda yang selama ini telah berbuat baik, berkorban untuk Anda. Doakan agar apa yang Anda doakan itu kembali kepada diri Anda. Doakan pimpinan kita saat ini. Doakan rekan kerja kita saat ini. Doakan orang-orang yang menemani perjuangan Anda di tempat ini. Doakan mereka. Dan doakan juga diri Anda sendiri. Doakan diri Anda sendiri. Doakan diri Anda sendiri yang boleh jadi mata ini sering melihat sesuatu yang tidak seharusnya Anda lihat. Doakan atas dosa yang dilakukan oleh mata Anda selama ini. Doakan. Doakan. Doakan diri Anda atas dosa yang pernah kita lakukan dengan pikiran yang sering kita berprasangka buruk dengan atasan kita, dengan sesama rekan kerja kita. Doakan. Doakan. Doakan diri Anda yang mungkin banyak berbuat dosa dengan perkataan, dengan mulut, dengan kemaluan, dengan hati Anda. Doakan diri Anda diterima taubatnya. Doakan, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Dan doakan juga saya yang ada di depan saat ini menemani Anda. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surga sekeluarga. Yakini bahwa orang-orang yang bersama dengan kita saat ini adalah orang-orang yang baik, khususnya pimpinan kita yang memikirkan semua tentang kita, memikirkan masa depan kita, memikirkan kebutuhan kita. Doakan orang-orang yang saat ini telah berjuang, telah berupaya memberikan yang terbaik untuk kita dan keluarga kita saat ini. Begitu juga sahabat semua, istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Semua tarik nafas yang panjang, hembuskan perlahan. Boleh dibuka matanya. Coba Anda lihat dua titik ini. Anda lihat tanpa berkedip. Saat Anda lihat kedua titik ini selama 7 detik, lalu coba Anda lihat di tembok ini. Anda kedipkan mata Anda beberapa kali. Ulangi. Coba Anda lihat dua titik ini. Anda tahan tanpa berkedip. Anda coba lihat ke tembok ini. Anda coba kedipkan beberapa kali. Anda lihat sesuatu? Ya. Coba kita ulang lagi ya Bunda ya. Coba Anda lihat kedua titik ini selama 7 detik tanpa berkedip. Lalu coba Anda lihat tembok kosong ini. Coba Anda berkedip beberapa kali. Sesuatu? Maksudnya apa? Anda harus terbiasa dalam hidup ini selalu melihat Allah di sana. Dalam dunia kerja kita sehari-hari sudah dijelaskan bahwa semua itu ibadah apa? Mau bisnis itu ibadah Allah. Mau dakwah itu beribadah pada Allah. Mau bekerja itu beribadah pada Allah. Maka ketika Anda melayani tamu, Anda lihat Allah itu selalu ada. Hingga akhirnya mudah-mudahan itulah yang menguatkan kita bahwa Anda nggak sendiri. Kemanapun Anda memandang, Anda selalu melihat. Dan mudah-mudahan semua di sini ada kebahagiaan di akhirat dan dijauhkan dari siksa api dan neraka. Dan untuk Anda yang terakhir, memang ada teori ilmu tentang ini. Kalau Anda memang khawatir wajah Anda masam gak enak dilihat sama orang, gak enak kalau seandainya Anda marah lalu orang lain menonton Anda, maka coba Anda cari informasi
sebanyak-banyak mungkin bagaimana Anda bisa belajar peringatan visual, peringatan auditori, peringatan Anda bisa mengontrol karyawan Anda, agar Anda bisa mengontrol pasangan Anda, agar Anda bisa mengontrol orang-orang terdekat dalam hidup Anda dengan apa yang seharusnya dia baca dulu.